Salam kreator MB Pro, selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas ya beberapa jenis konten yang tentunya tidak memenuhi syarat di FB Pro. Ya, dan di FB Pro ini memang susah-susah gampang ya. Jadi ketika kita tentunya ya, karena banyak sekali juga pertanyaan seputar dari dashboard profesional yang tidak bisa dibuka, ataupun menu Facebook lainnya yang mungkin tidak bisa diakses ya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda dari akun teman-teman itu biasanya terkena pelanggaran. Ya, jadi untuk hal-hal yang harus dihindari di FB Pro ya, hindari misalkan kita memfollow orang ya, jadi hindari terlalu banyak memfollow orang ataupun FLKS ya, saling follow, saling like yang disengaja ya, itu usahakan hindari ya. Dan tentunya ya, selain itu yang pertama adalah hindari terlalu banyak kirim bintang, kemudian hindari komentar yang minta follow ya, itu hal-hal yang memang harus dihindari untuk mengatasi akun kita agar tidak terkena pelanggaran. Nah, ciri-ciri untuk pelanggaran ringan, salah satu yang pertama, dashboard profesional itu muter-muter terus, nggak bisa dibuka ya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah mengalami hal yang sama ya. Jadi dulu ketika saya memulai di FB Pro itu saya reupload sebuah konten film ya, jadi konten film, dan itu terkena pelanggaran. Dan hal-hal yang pertama saya alami adalah seperti dashboard tidak bisa dibuka, ataupun ketika kita buka Facebook itu berat banget ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke Facebook. Ini ada salah satu akun saya dan sudah mendapatkan monetisasi konten. Jadi sebenarnya monetisasi konten sendiri itu tergantung akun kita ya. Kalau video kita konten original, nggak ada pelanggaran, monetisasi konten itu akan datang dengan sendirinya. Dan sayangnya akun ini adalah akun baru yang tentunya di sini sebagai riset saja. Ini real ya, kita cek di monetisasi konten seperti ini. Dan tentunya untuk bisa mengakses ataupun mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya, kamu juga harus paham di bagian dari jenis konten yang tentunya bisa dimonetisasi konten. Nah, jadi ada beberapa jenis konten yang dilarang di Facebook ya. Apa saja itu? Ya, buat kamu yang penasaran bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap di sini ya, di updatean terbaru di tahun 2026, terkhusus buat kamu yang masih baru ataupun masih pemula, kamu bisa cek di sini ya, di bagian Google Chrome. Di sini ada pusat bantuan dari Meta Facebook. Jadi ada pedoman konten untuk monetisasi. Facebook sekarang disebut kebijakan monetisasi konten CMP. Bagian ini tetap merupakan tempat terbaik untuk belajar membuat konten yang ramah merek dan bisa dimonetisasi. Nah, di sini semua konten di Facebook harus mematuhi ketentuan layanan dan standar komunitas kami. Ya, namanya kita misalkan bikin konten di platform orang ya, istilahnya seperti itu ya, kita harus menaati untuk aturan dari FB Pro itu sendiri. Kemudian di sini itu sudah dijelaskan kreator dan penerbit harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten agar bisa menghasilkan uang dari konten mereka. Nah, ini dari Facebook itu sendiri ya. Jadi pelajari selengkapnya di bawah ini untuk mengetahui detail tentang kebijakan monetisasi mitra di kami. Nah, jadi konten itu sendiri harus mengikuti pedoman ini agar memenuhi syarat untuk produk monetisasi. Beberapa format yang dilarang ataupun konten yang dilarang ataupun tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi gambaran apakah di akun FB Pro kamu ada konten-konten jenis seperti ini. Seperti yang pertama, di sini ada video statis. Jadi video statis itu konten yang berisi satu gambar ya. Jadi yang tanpa gerakan ya. Kemudian itu kita ambil secara simpelnya saja. Kemudian polling gambar, konten yang diposting untuk meningkatkan interaksi. Nah, misalkan sebagai contoh, kita posting penghasilan kita nih ya, padahal bukan penghasilan kita, penghasilan orang kita posting misalkan seperti itu, hanya untuk agar orang menanggapi. Nah, wajar saja ya, akun kita nggak dapat dolar karena konten yang diposting hanya meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan di konten ya. Sebagai contoh misalkan penghasilan ya. Kemudian tayangan slide gambar yang utamanya gambar diam ataupun gambar-gambar yang diputar berurutan, jadi gambar yang segmennya sama. Kemudian video looping, konten yang berulang ya, seperti GIF ya.
Kemudian montek teks, jadi konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan layar terpisah. Kemudian iklan sematan, ya, jadi konten yang telah menyertakan iklan sebelumnya. Jadi ini yang buat ngiklan ya. Jadi itu ya beberapa syarat ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi tadi di awal saya sudah bilang seputar FLKS ataupun minta follow. Di sini sudah dijelaskan ya permintaan interaksi ya, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku. Nah, di sini nggak boleh juga ya. Jadi seperti itu. Ini sebagai gambaran saja buat kamu di FB Pro, tentunya nanti bisa dicek lagi untuk kontennya. Apakah karena konten-konten kita mengandung hal-hal yang seperti ini sehingga susah untuk dimonetisasi ataupun dapat undangan monetisasi konten ya. Di FB Pro ini terbilang susah-susah gampang. Ya memang peraturannya seperti itu ya. Memang nggak secara langsung. Tapi ketika kita sering melakukan pelanggaran, sering terkena pelanggaran hak cipta, sering terkena pelanggaran misalkan kita kebanyakan komen ya, atau kebanyakan mengikuti, yaitu biasanya akun kita ya bisa dibatasi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, misalkan banyak sekali ya konten kreator yang pertama tidak bisa upload foto misalkan, ataupun tidak bisa berkomentar, tidak bisa like ya. Nah, itu ataupun aktivitas kita itu dibatasi, yaitu gara-gara hal tersebut. Jadi hindari hal-hal yang dianggap melanggar ya di Facebook, dengan tujuan kalau kita pengen akun kita jangka panjang ya. Karena di FB Pro sudah pernah saya jelaskan bahwa pelanggaran permanen yaitu berdampak ya keseluruhan akun kita, dari mulai posting tidak bisa, pokoknya kita hanya bisa membuka akun Facebook kita saja tanpa kita bisa komentar ataupun like atau bahkan kirim bintang ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya seputar jenis konten yang dilarang di FB Pro di tahun 2026 ya. Kita mengulas kembali terkhusus buat kamu yang baru mulai di FB Pro, dan tentunya harapan saya juga jangan berfokus di FB Pro saja, karena banyak sekali aplikasi yang tentunya menyediakan fitur monetisasi. Jadi kita bisa, misalkan kita sudah bagus nih bikin kontennya ya, kita merambah ke YouTube, merambah ke TikTok, itu nggak masalah ya, karena kita juga yang namanya pengen punya penghasilan ya, kita nggak bisa nih fokus di satu bidang ataupun fokus di satu tempat ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan seputar FB Pro ataupun halaman fanspage ya, nanti kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk saya sendiri itu memang dari awal berfokus di fanspage ya, dan sampai saat ini saya masih bertahan di fanspage dibanding Facebook profesional, karena sudah saya jelaskan juga beberapa keunggulan dan juga kelebihan dari FB Pro dan fanspage ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan seputar konten yang dilarang di FB Pro di tahun 2026. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.